Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, aku ucapkan selamat bagi kalian sudah di modul terakhir di Laboratorium Statistik Industri, yaitu di modul 7 analisis diskriminant. Nah, sebelum kita masuk itu dan kita mengetahui apa aja yang diperhatikan dalam analisis diskriminant, softwarenya, bagaimana penerapan studi kasus, dan lain-lain. Kita akan mengetahui dahulu tujuan praktikum. Itu praktikan dapat memahami setiap karakter dan kegunaan metode analisis diskriminan. Yang kedua, praktikan itu dapat mengelompokkan setiap objek dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan pada kriteria tertentu. Dan yang terakhir, praktikan dapat menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok yang dikaitkan dengan variabel bebas. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu analisis diskriminan. Nah, analisis diskriminan itu merupakan salah satu teknik statistik multivarian dependensi yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam suatu kelas atau kelompok berdasarkan sekelumpulan variabel-variabel. Dengan manfaatnya, yang pertama yaitu merupakan cara yang terbaik untuk menyatakan perbedaan antara segmen, dan yang kedua yaitu cara untuk mengalokasikan suatu objek ke dalam salah satu kelompok tersebut. Selanjutnya kita akan mengetahui asumsi diskriminan. Yang pertama, variabel independen itu berdistribusi normal multivariat. Jika tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi diskriminan. Yang kedua, ada varian dapat dalam setiap kelompok itu sama. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antara variabel independen. Yang terakhir, tidak adanya data yang bersifat ekstrim atau outlier pada variabel independen. Nah, jika terdapat data ekstrim, ya tetap diproses, tapi hal ini bisa berakibat berkurangnya ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan itu tersebut. Selanjutnya, itu tujuan dari analisis diskriminan. Yang pertama, yaitu kita dapat mengetahui perbedaan yang jelas antara grup pada variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu membuat fungsi atau model diskriminan dengan mirip atau dalam persamaan regresi. Yang terakhir itu kita dapat melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam suatu kelompok atau grup. Kalian akan paham jika sudah melakukan di studi kasus ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui beberapa hal yang berkaitan pada analisis diskriminan. Ini ada 5, seperti yang ada di pegangan modul. Yang pertama ada korelasi kanonikal, yaitu mengukur seberapa kuat asosiasi antara skor diskriminan dan kelompok. Yang kedua ada sentroid, yaitu ada rata-rata nilai skor fungsi diskriminan untuk suatu kelompok tertentu. Yang ketiga ada cutting score, yaitu ada nilai rata-rata sentroid yang sudah didapatkan sebagai patokan menjadi kelompokan objek. Yang selanjutnya ada hit ratio, yaitu salah satu kriteria untuk menilai kekuatan persamaan diskriminan dalam mengelompokkan sebuah objek. Dan yang terakhir ada diskriminan loadings, yaitu ada korelasi linier sederhana antara setiap variabel independen dengan skor diskriminan untuk setiap fungsi diskriminan. Nah, kalian akan agak bingung karena sama-sama mengelompokkan. Karena dua analisis ini tuh salah satu analisis yang berfungsi untuk mengelompokkan objek ke dalam suatu kelompok gitu. Jadi aku ingin ngasih tahu apa sih perbedaan antara analisis klaster dan analisis diskriminan. Yang pertama, analisis klaster itu eh, perbedaan yang cukup signifikan yaitu tentang kemiripan karakteristik, dan jika analisis diskriminan yaitu berdasarkan skor atau nilai diskriminan variabelnya. Contohnya pada analisis klaster itu responden A bernilai tinggi, responden B bernilai tinggi, responden D bernilai tinggi. Nah, kan sama-sama tinggi semua tuh. Nah, itu dimasukkan ke dalam satu kelompok dan mendapatkan kemiripan karakteristik. Tetapi jika analisis diskriminan itu bakal dimasukkan ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel yang terpengaruh. Bisa
motivasi yang tinggi atau rendah, motivasi yang kurang atau lebih. Nah, seperti itu. Kita akan selanjutnya masuk ke dalam studi kasus yang berada di pegangan lapres kalian masing-masing. So, kasih kasus ya. Yuk kita masuk ke dalam pengaplikasian software menggunakan software SPSS dengan pengolahan data di pegangan modul kalian. Di sini ada 18 variabel. 15 variabelnya itu merupakan pertanyaan dari responden. Nah, untuk variabel nama dan variabel gender, kita masukkan ke tipe string dan yang lainnya atau yang selain nama dan gender kita masukkan ke dalam tipe numerik. Tapi kalau untuk bagian measure yaitu nama, gender dan usia itu masukkan ke dalam tipe nominal. Nah, 15 pertanyaannya itu masukkan ke dalam tipe scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, ini merupakan yang sudah kalian copy hasil dari respondennya ada 20 responden ya. Itu kita akan menentukan analytical hierarki dari hierarchical cluster dengan cara klik analyze lalu klik classify, klik hierarchical cluster. Masukkan 15 variabel ke dalam kolom variabel. Masukkan label case itu yaitu variabel nama. Lalu klik statistik, klik single solution, number of clusternya 2. Kenapa kok 2? Karena kita akan membentuk grupnya atau membaginya menjadi 2 saja. Continue, lalu klik save, klik single of solution, number of clusternya 2. Continue, klik OK. Nah, ini merupakan output dari analisa cluster dan dapatkan average linkage-nya seperti ini ya. Tapi kita mengetahuinya di sini. Apa sih gunanya average linkage ini? Itu gunakan bahwasannya ada 19 responden itu masuk ke dalam grup 1 dan satu responden itu masuk ke dalam grup 2. Jadi itu average linkage itu untuk membagi atau masukkan dalam setiap grup. Grup berapa atau berapa grup yang kita masukkan untuk melanjutkan ke analisis diskriminan. Kita langsung masuk aja ke analisis diskriminan ya. Yang pertama, klik analyze, lalu klik classify, klik diskriminan. Nah, masukkan average linkage-nya di tabel grouping variable dengan klik define range, minimumnya 1, maksimumnya 2. Klik continue. Nah, 15 variabelnya itu semuanya kalian masukkan ke kolom independen. Klik use stepwise method. Ya, langsung klik statistik, klik means, klik univariate ANOVA, lalu standard. Ini klik ya, klik continue, klik method, Mahalanobis distance, diklik, lalu and use probability of F-nya, klik ya, langsung continue, lalu masuk ke classify, masuk ke summary table, klik continue, udah, langsung klik OK. Nah, ini merupakan output dari analisis diskriminan. Ini ada beberapa yang kita dapat analisis. Yang pertama itu tentang tabel analisis case processing summary. Di sini kita mengetahui bahwasannya output yang dihasilkan atau yang dianalisa dari data responden itu valid sebanyak 20 dengan persentasenya 100%. Jadi tidak ada data yang
error atau data yang tertukar. Lalu selanjutnya pada tabel grup statistik. Nah, pada tabel grup statistik ini kita mengetahui bahwasannya ada 19 responden itu masuk ke dalam grup satu dan satu responden itu masuk ke dalam grup 2 dengan dibuktikan adanya totalnya yaitu ada 20 responden. Itu. Yang selanjutnya ada tabel test of equality group means. Di sini kita mengetahui ada Wix lambda, ada tabel F, ada df1, df2 dan nilai signifikasinya. Wix lambda di sini itu diketahui bahwasanya jika nilainya itu mendekati 0, maka setiap grup itu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Tetapi jika ya berkebalikan, jika ini mendekati 1, nah, dari range 0 sampai 1 itu, nah itu berarti cenderung atau ketertarikan atau setiap grup itu sama, seperti itu. Nah, lalu kita tahu ini ada nilai F-nya dari tabel F. Kalau F hitung ya, jadi kalian akan mengetahui atau mencari tahu dari tabel F jika dari tabel F df satunya 1 dan df 2-nya 18. Nah, itu dapat F tabelnya itu dapat berapa? Nanti kalian nanti sesuaikan dengan eh, laporan resminya kalian sendiri-sendiri. Nah, jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 itu ditolak. Dan begitu pun sebaliknya, jika F hitungnya itu lebih kecil daripada H0, maka F hitungnya atau H0-nya itu diterima. Lalu yang selanjutnya ada nilai signifikasinya. Nah, pada variabel mudah diunduh, nilai segmentasinya itu ada 0,516. Nilai segmentasinya itu maksimal nilai segmentasi itu 0,05. Jadi jika nilai segmentasinya itu lebih besar sama dengan 0,05, 0,05 ya, berarti bahwa tidak ada data atau tidak ada perbedaan antara grup. Begitupun sebaliknya. Jadi kalian bisa menganalisis semuanya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu penyelesaian tentang stepwise statistik. Pada tabel variabel insert dan remove terdapat 6 variabel yang signifikan dari 15. Nah, seperti itu. Bahwasanya jadinya jadi 6 variabel ini tuh merupakan variabel yang sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh dari variabel-variabel lainnya untuk melanjutkan ke step-step selanjutnya seperti itu di analisis diskriminan. Yang dibuktikan pada tabel variabel in the analysis. Nah, di sini tuh kita mengetahui bahwasanya ada literasinya itu sampai 6 kali. Kenapa kok bisa 6 kali? Dari mana itu 6 kali? Ini ada step 1, 2, 3, sampai 6. Di sini ada 6 step atau 6 literasi dengan 6 variabel yang masih atau yang signifikan atau yang benar-benar variabelnya itu dibutuhkan. Nah, jika variabelnya itu di step 6 ini misalnya ya, di kalian itu nanti misalnya ada step 6 tapi dalamnya ada 5 variabel, berarti 5 variabel tersebut itu merupakan variabel yang sangat signifikan atau dapat diperhitungkan di analisis diskriminan. Kita masuk ke tabel selanjutnya yaitu tentang analisis summary of canonical discriminant function. Di sini ada tabel eigenvalues. Nah, di eigenvalues itu ada nilai eigenvalues-nya, ada percent of variance, ada kumulatifnya, dan ada canonical correlation. Apa itu canonical correlation? Canonical correlation itu digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara skor diskriminan dengan grup. Nah, di sini itu nilai canonical correlation-nya itu 0,979 dari skala 0 sampai 1. Nah, dari skala 0 sampai 1 itu jika keeratannya itu mendekati 1,
maka nilainya itu diskriminannya itu terbentuk atau skala asosiasinya atau menunjukkan bahwa keratannya itu tinggi gitu loh maksudnya. Nah, seperti itu. Dapat dibuktikan juga dengan cara dikuadratkan. Jadi 0,979 dikali 0,979 itu hasilnya 0,958. Kalau dipersenkan jadi 95,8%. Kan benar-benar mendekati 100% tuh. Jadi keeratannya itu tinggi. Lalu selanjutnya ada tabel Wix Lambda. Di tabel Wix Lambda ini juga terdapat tabel Wix Lambda nilainya ada Chi-square, DF-nya, dan nilai segmentasinya seperti itu. Seperti yang dijelaskan seperti tadi, nilai segmentasinya jika kurang dari 0,05, maka adanya perbedaan itu antara penilaian atau tentang variabel. Lalu selanjutnya ada tabel struktur matriks. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya di tabel struktur matriks itu ada pangkat A, ada yang nggak pakai pangkat A. Di sini ada 6 variabel yang tidak berpangkat A. Apa sih bedanya pangkat A sama enggak? Pangkat A itu variabelnya itu tidak berpengaruh. Tapi jika berpangkat A, jika tidak berpangkat A, sorry, itu berarti variabelnya itu sangat berpengaruh atau harus tinggal pada variabel diskriminan. Yang harus, jadi jika pangkat A, ada pangkat A, itu berarti tidak berpengaruh. Jadi bisa ditinggalkan tuh variabelnya. Tapi jika ada variabelnya berpangkat A, maka variabelnya itu sangat berpengaruh dan fungsinya itu lebih diperhatikan seperti itu. Tabel selanjutnya ada canonical discriminant function coefficient. Di sini kita akan menentukan bagaimana persamaan regresi gandanya dengan rumus diskriminan. Z-score itu sama dengan tuh. Jadi nanti pas waktu dianalisis datanya, nanti Z-core sama dengan min 14,105, ini konstannya, ditambah 2,244 dikalikan membayar tagihan, ditambah min 2,777 dikalikan pengiriman tepat waktu, ditambah 2,558 dikalikan metode pembayaran beragam, ditambah sampai mudah digunakan. Tetapi nanti waktu kalian menganalisis data itu tanpa perlu kalian jelas apa hasilkan. Jadi cuma penulisan rumusnya saja. Seperti itu. Lalu lanjutnya ada tabel function of group centroid. Nah, di sini kita diketahui bahwasannya pada function of group centroid ini dibagi menjadi dua nilai atau dua hasil dengan hasil yang negatif atau positif. Tuh, pada grup satu itu bernilai negatif atau positif, grup 2 itu bernilai negatif atau positif. Tuh. Nah, penyelesaian yang terakhir yaitu pada classification. Yang pertama ada tabel classification processing summary. Di sini kita mengetahui bahwasannya ada 20 responden yang telah diproses itu tanpa adanya data yang hilang atau tanpa ada data yang error. Itu. Jika ada yang datanya itu error, bakal ada kelihatan tuh udah 20 atau kalian mungkin 50 responden nanti jadi 49 atau berapa gitu. Nah, itu kalian harus perbaiki lagi atau pengecekan kembali pada eh, penginputan data. Lalu selanjutnya ada tabel prior probability for for groups ya. Sorry. Nah, di sini diketahui bahwasannya ada 19 responden nih yang masuk ke dalam grup satu, ada satu responden yang masuk ke dalam grup 2 dengan totalnya yang sama yaitu 20 responden sesuai dengan responden yang kita butuhkan. Yang terakhir ada classification result atau tabel classification result. Di sini kita mengetahui bahwasannya 19 responden masuk grup satu dan satu responden masuk grup 2 itu bernilai 100% atau tingkat validasinya itu beneran terbentuk gitu dari secara keseluruhan variabel model diskriminan. Jadi seperti itu. Jadi untuk analisis diskriminannya cukup sampai sekian saja. Baik, terima kasih telah
menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari aku ya ya Kristiono di PJ Modul 7 Analisis Kriminal. See you on Wednesday night jam setengah 7. Jangan lupa untuk diaplikasikan di laptop kalian masing-masing untuk belajar dan dipersiapkan. Sampai jumpa. Maaf jika ada salah kata dan itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.